Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Banafsasya Armi Larasati, nomor absen 6. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview novel yang berjudul Namaku Alam karya Bu Leila S. Hudari. Nah, sebelum masuk ke dalam sinopsis ceritanya, kita akan membahas covernya terlebih dahulu ya guys. Jadi buku Namaku Alam ini memiliki sampulnya itu ada dua bagian guys. Bagian yang dalam ini memiliki warna yang merah, dan merahnya ini nyala ya guys. Terus ada bagian keduanya ini warna putih agak cream seperti ini. Sinopsis ceritanya juga terdapat di bagian yang putih ini, yang di merahnya nggak ada guys. Di covernya ini juga terdapat gambar burung nasar atau burung pemakan bangkai. Nah, setelah aku search, aku cari apa artinya, ternyata gambar burung pemakan bangkai di sini itu adalah kayak bermakna bayangan kematian dari bapaknya Alam yang selama ini ada di imajinasinya Alam. Jadi kayak bayangan kematian bapaknya ini terus mengikuti Alam sampai dia bertambah usianya. Kemudian kita mulai masuk ke dalam cerita saja ya guys. Nah, buku ini itu menceritakan seorang tokoh bernama Segara Alam, anak dari Hananto Prawiro yang merupakan seorang tawanan politik. Nah, Hananto Prawiro itu sendiri menjadi tahanan politik karena beliau merupakan seorang wartawan yang berada di pihak kiri pemerintah. Mungkin ditahan itu tadi mungkin karena dianggap membahayakan atau merugikan mungkin ya di masa itu juga, karena kan banyak ya yang dianggap pihak kiri itu langsung ditahan di masa itu. Nah, Alam yang berusia 33 tahun saat itu kembali mengulang masa kecil hingga masa dewasanya. Nah, dengan kemampuan fotografik memorinya, dia ini bisa mengingat semua kejadian dan peristiwa yang telah dia lalui dengan terperinci dan jelas guys. Nah, dengan kemampuan itu juga, Alam ini memiliki kecerdasan yang lebih dibanding beberapa anak yang seumurannya dia. Sayangnya, sedari kecil, Alam ini hidup dengan stigma anak pengkhianat negara. Dan itu terus berlanjut sepanjang hidupnya dia. Kayak gimana Alam dicap sebagai anak pengkhianat negara sama sepupunya sendiri. Dia dibilang sebagai anak pengkhianat negara dan anak dari janda gatel. Terus perkelahiannya dengan anak penguasa sekolah karena stigma keluarga tawanan politiknya itu tadi. Dan bagaimana dia bisa mengingat dengan jelas kejadian saat dia masih berumur 3 tahun, di mana saat itu ada pria dewasa yang mendatangi rumahnya dan menodongkan senjata kepadanya dengan maksud mencari keberadaan ayahnya. Lalu saat dia SMA, dia terpaksa berpisah dengan cinta pertamanya karena stigma anak pengkhianat negara yang terus melekat kepadanya. Jujur aja guys, kalau kalian berada di posisinya Dara Ariana, pacarnya si Alam ini, cinta pertamanya si Alam ini, pasti kalian akan merasa kalian berada di posisi yang sulit guys, karena ya mau gak mau kalian ikut terseret ke dalam stigma pengkhianat negara itu tadi, karena berhubungan dengan keluarga tahanan politik. Jadi begitu inti ceritanya. Nah, next, selanjutnya kita akan terus ke bagian plus dan minus bukunya. Menurut aku sendiri, kelebihan dari buku ini tuh gimana penulis menceritakan keadaan yang terjadi setelah peristiwa 1965 itu tadi. Kayak gimana situasi politik yang terjadi saat itu,
gimana para tahanannya. Terus ada juga satu chapter yang menceritakan kakak dari Alam ini harus menjaga kedua adiknya sementara ibunya diinterogasi. Mereka berempat sampai dibawa ke jalan Budi Setiawan kayaknya kalau nggak salah, itu sampai ditaruh di markas dan ibunya diinterogasi setiap hari. Nah, tapi bagi aku minusnya di sini itu, kekurangannya di sini itu gimana ya, kayak di cerita ini kan Alam itu diceritakan sebagai tokoh yang ganteng dan pinter. Nah, karena ketampanannya dan kepintarannya itu tadi, banyak kayak perempuan-perempuan itu seperti ngefans dan naksir sama Alam hanya karena ya ganteng dan kepintarannya tadi. Terus di sini juga ada beberapa adegan ciuman yang membuat aku sedikit kurang nyaman. Ya tidak untuk anak kecil, oke. Tapi secara keseluruhan novel ini cara mengangkat isu politiknya itu bagus banget. Nah, novel ini tuh, amanat dari novel ini menurut aku adalah novel ini menyampaikan amanat untuk mengakui kejahatan hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia pada masa itu. Bagaimana warga-warga yang dianggap berhubungan dengan PKI atau pihak kiri akan ditangkap dan maksudnya ditangkap tanpa investigasi atau selidiki dan tanpa diadili. Aku baru tahu. Jadi kayak ya udah, kalau kamu dianggap pihak kiri pada masa itu, kamu tuh dianggap sebagai bagian dari yang mengancam negara. Jadi kalian akan ditahan tanpa diselidiki dan diadili, langsung ditahan gitu aja, hilang. Sorry. Oke. Terakhir, apakah aku merekomendasikan novel ini kepada kalian? Tentu sangat. Walaupun ceritanya itu mengangkat isu politik ya guys, tapi nggak yang dibuat dengan bahasa yang berat dan susah dipahami. Karena ini cuma kayak baca diary-nya Alam aja, kalian cuma baca buku hariannya Alam gitu kesannya. Cuman buat ya itu tadi, yang buat yang masih di bawah umur, karena ini novelnya rate-nya 17 tahun ke atas, saya tidak sarankan dulu, karena selain ada adegan ciuman, takutnya juga topiknya terlalu berat untuk dibahas sama anak yang masih underage atau di bawah umur. Oke, sekian dulu. Terima kasih guys sudah mendengarkan sampai akhir. Jaga kesehatannya, semoga kalian diberi keselamatan dimanapun kalian berada. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.